Hari ini kita akan lanjutkan perjalanan rohani kita. Saudara sudah mendengar tentang seed, benih. Karena saudara untuk menjadi bintang yang bersinar, saudara harus menjadi benih terlebih dahulu. Benih itu tertanam. Karena kalau benih tidak tertanam, benih akan mati. Benih harus tertanam supaya bisa berbuah. Ya, supaya bisa bertumbuh dan berbuah. Dan benih tidak boleh ada dua. Karena kalau ada dua, benih itu akan menggencet satu sama lain. Ya, sehingga tidak akan terjadi pertumbuhan. Dan benih juga tidak boleh dipindah-pindahkan. Benih sudah ditanam, lalu setelah itu sudah dipendam di tanah ini, lalu dibuka lagi, benihnya diambil lagi, taruh di tanah yang lain. Itu tidak akan terjadi pertumbuhan. Ya, benih harus tertanam dan mati. Karena selama benih tidak mati, maka benih tidak akan bisa bertumbuh. Dan saudara bisa bertumbuh kalau saudara tertanam di dalam satu gereja lokal dan saudara mematikan daging saudara. Saudara mengikuti apa yang Tuhan mau melalui gereja di mana saudara bisa bertumbuh, di mana saudara tertanam itu. Lalu kalau saudara sudah menjadi benih, saudara bisa menjadi anak. Ya, pimpinanmu menjadi bapa rohanimu dan engkau mulai berfungsi menjadi anak. Jangan mau hanya menjadi jemaat. Karena banyak jemaat itu tidak jelas. Cuma ada tercatat keanggotaannya dalam satu gereja, lalu tingkah lakunya, karakternya tidak mencerminkan bapaknya. Ya, melakukan semuanya sesuka hatinya. Saudara harus menjadi anak supaya apa? Supaya saudara terima warisan. Apa yang bapakmu miliki, engkau juga miliki. Sehingga terjadi percepatan ilahi di dalam hidupmu. Ya, ketika engkau menjadi anak, engkau akan menerima warisan. Kalau engkau menjadi jemaat, tidak ada jemaat yang menerima warisan. Anak yang menerima warisan. Ya, oke, jangan mau hanya menjadi jemaat biasa. Saudara harus menjadi anak. Jadi saudara menerima warisan. Kalau saudara menerima warisan, kenapa dikatakan itu mempercepat? Ada percepatan ilahi. Karena kalau seorang bapak punya perusahaan, ya, anaknya tidak perlu menjadi staf terlebih dahulu untuk memiliki sebuah perusahaan. Anaknya akan langsung menjadi CEO di perusahaan itu. Dia akan menjadi pemilik perusahaan itu. Dia nggak perlu dari bawah lagi. Untuk pekerjaannya, mungkin dia bisa mempelajari dari bawah. Pekerjaan staf seperti apa, supaya dia bisa mengetahui pekerjaannya apa saja. Tetapi itu tidak perlu lama-lama. Setelah mengetahui, oh pekerjaannya seperti ini, langsung jadi manajer. Di dalam manajer, ini apa pekerjaannya? Ya, dilanjutkan. Kalau sudah tahu, langsung jadi GM. Mulai ke area-area lainnya. Lalu setelah itu, udah langsung jadi CEO. Langsung jadi direktur. Langsung bisa mengetahui apa yang harus dilakukan supaya perusahaan ini lebih maju. Itu warisan, saudara. Kalau saudara tidak punya warisan, ada perusahaan, tapi itu bukan milik bapakmu, yang kau nggak bisa punya perusahaan itu. Bagaimana caranya supaya menyatu dengan perusahaan itu? Harus mulai dari bawah. Jadi staf dulu. Atau kalau yang dapat anugerah bisa langsung manajer. Ya. Tetapi untuk menjadi pemilik, saudara tidak akan pernah bisa. Begitu umur saudara masuk masa pensiun, saudara keluar. Tetapi seorang anak ketika sudah memasuki usia pensiun, justru dia menikmati. Karena perusahaannya sudah berjalan dan dia tidak perlu melakukan apa saja, ya. Tapi dia bisa menikmati, dia bisa mengambil dividen, dia bisa mengambil labanya. Ya, itu seorang anak. Makanya kenapa Tuhan mau saudara bukan menjadi jemaat biasa, tapi saudara menjadi seorang anak. Nah, kalau saudara sudah menjadi seorang anak, mulai terlibat
menjadi servant, menjadi pelayan di gereja. Apa yang kurang dari gereja ini, saudara mulai lakukan. Ada sesuatu yang kurang, saudara mulai lakukan. Mungkin saudara tidak tercatat sebagai pelayan Injil, tidak tercatat sebagai pendeta, tidak tercatat sebagai staf. Tapi kalau saudara melihat ada sesuatu yang bisa dibantu, saudara bantu. Artinya engkau sudah mulai meningkat lagi menjadi servant. Servant di sini bukan pembantu yang dibawa anak, justru anak yang bertanggung jawab. Anak yang mau membantu bapaknya. Sehingga ketika warisan itu tiba dalam hidupnya, dia tidak mulai dari bawah lagi. Karena dia sudah biasa bekerja. Ya. Anak bungsu ketika keluar ya dari rumah bapaknya, dia nggak bisa apa-apa. Kenapa? Karena di rumah dia hanya sebagai anak dan dia tidak bekerja. Di luar, pekerjaannya apa? Kasih makan babi. Nggak perlu belajar kan kasih makan babi. Cuma perlu tahu makanannya apa. Hanya tinggal taruh. Dan akhirnya jadi kelaparan. Karena ketika menjadi anak, dia tidak meningkatkan kapasitasnya untuk bisa membantu. Ya, untuk bisa menolong bapaknya. Itu sebabnya ketika dia kembali ke rumah bapaknya, dia mau menjadi pelayan yang dibawa anak. Jadi pelayan yang tidak punya warisan. Tetapi bapaknya mengangkat dia menjadi pelayan di atas anak. Dia membantu bapaknya tapi dia juga menerima warisan. Ya. Jadi saudara tahu tahapannya. Kalau saudara sudah bisa melakukannya, saudara harus meningkatkan kapasitas lagi menjadi steward atau stewardship, penata layanan. Penata layanan apa? Nanti kita lihat dari Alkitab apa yang dimaksud dengan stewardship atau steward ya. Kita baca dulu 1 Petrus pasal 4. 1 Petrus pasal 4 mulai ayat yang ke-7. 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Nah, kita lihat ayat yang ke-10. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik. Nah, ini pakai bahasa Inggrisnya steward. Ya. Pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jadi penata layanan, ya. Penata layanan adalah pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Nah, kita harus bertumbuh menjadi penata layanan atau pengurus yang baik dan setia. Bukan hanya baik saja tetapi juga setia. Nah, penata layanan ini adalah kemampuan dan kekayaan yang diberikan Tuhan. Jadi saudara, selama menjadi pelayan di gereja, Tuhan akan menambahkan kemampuan saudara, Tuhan akan menambahkan keahlian saudara, Tuhan akan menambahkan kekayaan juga. Dan saudara mulai menjadi pengurus yang baik. Pengurus yang baik bertanggung jawab. Jadi bertanggung jawab baik dalam waktu, baik di dalam gereja, baik di dalam kekayaan.
Jadi saudara bertanggung jawab. Ketika saudara diberikan tanggung jawab, saudara memegang kas misalnya, saudara bertanggung jawab atas kas itu. Ya. Atau saudara diberikan tanggung jawab untuk membelikan sesuatu, saudara diberikan uang. Nah, saudara bertanggung jawab atas uang ini. Gitu. Lalu untuk waktu saudara, saudara juga bertanggung jawab. Seorang pengurus yang baik tahu waktu. Kapan harus berada di rumah Tuhan? Kapan harus ada di rumah? Jadi harus tahu waktu. Nah, kita bersyukur kita berada di dalam garis keturunan secara rohani yang tahu waktu Tuhan. Jadi saudara, pasti saudara juga tahu waktu Tuhan. Kapan saudara harus ada di gereja, kapan saudara harus ada di rumah, kapan saudara harus ada di kantor, kapan saudara harus ada di sekolah, di kampus, atau dimanapun saudara berada. Kapan saudara bisa pergi ke luar kota, kapan saudara bisa pergi ke luar negeri, saudara tahu waktunya. Tuhan yang akan memberitahu. Masing-masing kita bisa tahu. Dan mungkin caranya beda-beda. Karena Tuhan kita punya banyak cara. Tapi kita pasti tahu. Sama seperti ketika Tuhan memberikan tanda kepada kita, yang tahu hanya kita dan Tuhan. Orang lain mungkin tidak tahu. Ingat peristiwa Elia yang berkata kepada Ahab, tidak akan turun hujan atau embun sebelum kukatakan. Dan benar-benar terjadi kekeringan. Lalu kapan hujannya mulai ada? Elia berdoa kepada Tuhan. Elia taunya bagaimana? Dia minta bujangnya melihat ke langit. Bujangnya lihat, nggak ada perubahan apa-apa. Langit sama semua. Terang, biru. Ya, matahari terang. Lalu berdoa lagi, lihat lagi, berdoa lagi. Sampai akhirnya bujangnya melihat sama aja. Tapi seperti ada awan cuma sebesar telapak tangan. Bujangnya berkata kepada Elia, ada awan sebesar telapak tangan. Nah, saudara tahu, awan tidak menunjukkan akan terjadi hujan atau tidak. Kalau saudara melihat ke langit, ada awan. Hujan enggak? Enggak juga. Malah kalau kita lihat awannya putih, malah tidak hujan. Kalau awannya hitam, baru hujan. Tapi kalau awannya putih, dan awannya cuma sebesar telapak tangan juga. Bagi manusia biasa, ini bukan tanda. Tapi bagi Elia, Elia tahu inilah tandanya. Bahwa hujan akan turun. Itu sebabnya dia berkata kembali kepada Ahab, pergilah cepat-cepat karena hujan akan turun. Saudara tahu, Ahab jalan ke keretanya, belum sampai hujan udah turun. Jadi dari awan sebesar telapak tangan, bagi orang-orang tidak menandakan apa-apa. Tapi bagi Elia, dia tahu itu tanda dari Tuhan. Jadi kapan saudara waktunya ada di gereja, ada di rumah, ada di kantor, atau saudara ada di tempat lain untuk healing. Bukan karena saudara sakit, tapi untuk healing. Supaya saudara fresh gitu. Asal jangan flexing. Ya, supaya saudara fresh. Tuhan akan beritahu juga kepada saudara. Kapan waktunya. Dan saudara pasti tahu. Itu sebabnya saudara harus meningkatkan hubungan dengan Tuhan. Supaya saudara tahu waktunya. Karena penata layanan yang baik. Dia juga tahu waktunya. Kapan harus di mana. Kapan harus melakukan ini. Kapan harus melakukan itu. Kapan harus ngomong ini. Kapan harus ngomong itu. Tahu waktunya. Ya. Di gereja juga tahu apa yang menjadi bagiannya.
Apa yang bisa saya bantu? Apa yang bisa saya lakukan untuk gereja? Jadi kita semua menjadi pelayan Tuhan, tapi pelayan Tuhan bukan yang pegawai. Pelayan Tuhan bekerja karena kita adalah seorang anak yang menerima warisan dan mau pekerjaan Tuhan ini berkembang. Dan kita mau bertanggung jawab sehingga ketika diberikan tanggung jawab apapun juga, kita benar-benar bertanggung jawab melakukannya. Kita harus naik terus. Ini baru stewardnya. Belum sampai shining star, belum sampai bintang yang bersinar. Ya. Jadi kita ikuti tahapannya terlebih dahulu supaya kita bisa ada di dalam destiny yang Tuhan tetapkan dalam hidup kita. Karena ketika kita menjadi bintang yang bersinar, maka Tuhan sendiri yang taruh kita di atas. Bintang tidak pernah ditaruh di bawah. Bintang selalu ditaruh di atas. Tuhan sendiri yang taruh. Letaknya di mana Tuhan sendiri yang taruh. Tuhan berkuasa untuk itu. Jadi saudara bisa mengetahuinya. Ya, sama seperti kekayaan juga. Kalau saudara semakin diberkati Tuhan, saudara tahu uang ini harus diberikan kepada siapa? Kapan memberikannya? Saudara tahu. Semakin saudara bertumbuh, hubungan saudara dengan Tuhan akan semakin dekat. Sehingga Tuhan bisa menyatakan isi hatinya bukan hanya untuk hal-hal besar, tetapi hal-hal yang setiap hari engkau lakukan. Engkau diberitahu Tuhan, beri untuk si A ini. Dan saudara akan tercengang ketika engkau melakukannya. Artinya si A itu sedang memerlukannya dan itu sangat berguna. Tapi sekali lagi, karena ini tipis antara belas kasihan kita dengan belas kasihan Tuhan. Karena Tuhan berbelas kasihan kepada orang yang tidak punya kekuatan tetapi mau berubah. Nah, belas kasihan kita seringkali kita cuma berbelas kasihan kepada orang yang tidak punya kekuatan. Padahal orangnya tidak mau berubah. Jadi perlu tuntunan Tuhan, perlu tuntunan Roh untuk kita melakukan itu. Ya, jadi tahu ya tingkatannya sekarang adalah penata layanannya. Mungkin minggu depan atau minggu depannya lagi saya akan berikan contohnya. Di Alkitab ada contohnya. Siapa orangnya yang melakukan ini dengan baik dan setia. Sekarang kita lihat ciri-cirinya. Dari servant kita naik ke steward. Yang pertama, menguasai diri dan menjadi tenang. Ayat yang ke-7 dari 1 Petrus pasal 4 dikatakan begini, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Jadi kita tahu kita sedang berada di akhir zaman yang akhirnya. Yang sudah di akhirnya. Jadi kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Jadi ini ciri-ciri dari seorang penata layanan. Dia bisa menguasai diri dan menjadi tenang. Kenapa kita perlu menguasai diri dan menjadi tenang? Supaya dapat berdoa. Nah sekarang, yang jadi pertanyaan, apakah orang kalau yang enggak tenang enggak bisa berdoa? Bisa. Tetapi saudara tidak boleh digerakkan oleh kepanikan. Saudara tidak boleh digerakkan oleh ketakutan atau kekhawatiran untuk saudara berdoa. Saudara harus digerakkan oleh Roh Kudus, oleh Roh Tuhan untuk saudara berdoa. Sehingga doa saudara itu tepat. Paulus berkata bahwa Roh itu membantu kita di dalam doa kita. Nah, ketika
Kita berdoa bukan karena didorong karena ketakutan kita, bukan karena didorong karena kecemasan kita, tetapi karena Roh Kudus, karena Roh Tuhan yang ada di dalam kita, maka kita itu bisa berdoa mengucapkan hal-hal yang tidak ada dalam pikiran kita, yang kita tidak bisa katakan, tetapi Roh membantu kita untuk berkata-kata. Kita bersyukur Roh Kudus sudah dicurahkan atas hidup kita, sehingga Roh bisa membantu kita. Jadi ketika kita berdoa, kita tidak didorong karena fakta yang ada, fakta kehidupan yang ada. Bukan karena kekhawatiran yang dimunculkan oleh dunia ini. Bukan karena ketakutan yang dimunculkan oleh dunia ini. Kita tidak didorong untuk itu. Dengar saudara, kita tidak bisa berdoa karena dorongan ketakutan. Ada seorang hamba Tuhan, ya. Ketika dia naik pesawat, dia merasakan ada ketakutan. Dia takut, dia panik, lalu dia berdoa. Tapi dia kok merasa Tuhan nggak ada. Ya, padahal dia berdoa. Tiap hari dia berdoa. Tapi kali ini berdoa, kok Tuhan seperti tidak ada. Tuhan seperti bicara kepada dia, aku tidak mendengar doa dari orang yang sedang ketakutan. Jadi dia mulai tenangin diri. Saudara lihat cerita Samuel. Ketika Filistin udah dekat. Ya. Bangsa Israel takut. Semuanya takut. Makanya mereka tidak bisa berdoa. Siapa yang berdoa? Samuel. Mereka minta Samuel yang berdoa. Samuel berdoa. Dan Samuel berdoa pakai cara yang Tuhan mau Samuel itu melakukan apa? Dia bikin mesbah dulu. Padahal udah pada ketakutan. Kenapa? Saudara tahu, orang kalau ketakutan nggak akan berpikir, oh ya bikin mesbah dulu. Mana-mana itu domba yang sulung, yang nggak ada celahnya, yang nggak ada cacatnya. Persembahkan korban dulu. Sedangkan bangsa Israel udah ketakutan. Orang yang ketakutan semuanya mau serba cepat. Nggak mau bergerak di dalam waktu Tuhan. Kalau ikutin bangsa Israel, Samuel berdoa dan Tuhan langsung jawab. Itu bangsa Filistin nggak akan kenapa-napa tuh. Karena peristiwanya bangsa Filistin itu takut ketika dia mau masuk. Ya, di perbatasan itu dia mau masuk, baru bangsa Filistin ketakutan. Dia lari. Karena ketika Samuel mempersembahkan korban bakaran, Tuhan melihatnya. Tuhan melihat ini yang aku kehendaki. Saudara, ketika kita berdoa, kita mau berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan. Kenapa seringkali kita berdoa, kok kayaknya doa kita nggak ada jawaban ya? Coba cek doa kita itu untuk kepentingan kita sendiri apa kepentingan Tuhan. Coba cek untuk memuaskan keinginan kita sendiri atau memuaskan keinginan Tuhan. Ya. Jadi kalau kita bisa menguasai diri dan menjadi tenang, kita akan dapat berdoa. Lalu di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23. Ini buah roh. Ini sebenarnya ada di sekolah minggu. Jadi harusnya saudara tahu. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi ada penguasaan diri. Penguasaan diri adalah buah roh. Kalau saudara hidup di dalam roh, saudara dipenuhi oleh Roh Kudus. Buah ini yang akan keluar dari hidupmu. Nah, saudara mungkin berpikir, ini kan ada 9. Oh ya, kasih, sukacita.
kalau saudara lihat katanya, ya, kalimatnya itu dikatakan tetapi buah roh, bukan buah-buah roh. Buah roh. Kasih, sukacita. Artinya ini satu paket. Kalau saudara baca bahasa Inggrisnya, itu fruit, bukan fruits. Satu. Artinya ini satu kesatuan. Kalau saudara bisa menyentuh yang satunya, artinya saudara akan bisa menyentuh yang lainnya juga. Karena orang yang bisa menguasai diri akan punya kasih, akan punya sukacita, akan punya damai sejahtera. Sama seperti orang yang punya kasih akan bersukacita, akan punya penguasaan diri. Jadi kalau saudara punya salah satunya, artinya saudara punya semuanya. Kalau saudara punya salah satu dan nggak punya semuanya, artinya itu bukan buah roh. Karena ini satu paket. Nangkep ya saudara? Jadi penguasaan diri itu menunjukkan bahwa saudara itu hidup di dalam roh. Saudara hidup sesuai dengan firman. Karena itu buahnya. Kalau saudara hidup bertumbuh dan berbuah, ini salah satunya. Lalu, di situ kan dikatakan juga damai sejahtera Allah. Jadi kalau kita lihat di dalam Filipi 4 ayat 7, kenapa kita bisa tenang, kenapa kita bisa menguasai diri? Karena Paulus berkata begini di dalam Filipi 4 ayat yang ke-7. Filipi 4 ayat ke-7 berkata, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi damai sejahtera Allah yang ada di dalam kita itu memelihara hati dan pikiran kita. Sehingga kita bisa menguasai diri. Ada ketakutan, kita bisa menguasai diri. Ada masalah dalam hidup kita, kita bisa menguasai diri. Yang kita ingat adalah firman Tuhan. Oh, firman Tuhan berkata, pencobaan-pencobaan yang ada pada kita itu tidak melebihi kekuatan manusia. Dan kalau kita dicobai, Allah memberikan kita jalan keluar. Jadi akan ada campur tangan Tuhan. Akan ada jalan ilahi. Bukan jalan secara manusiawi. Ada cara ilahi untuk kita bebas dari masalah. Manusia bisa bebas dari masalah dengan cara manusiawi. Tetapi kita bebas dari masalah dengan cara yang ilahi karena jalan kita bukan jalan manusia tetapi jalan dari Allah. Sehingga itu yang membuat kita bisa menguasai diri dan kita menjadi tenang. Lalu sekarang poin yang kedua. Kasihilah dengan sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Kembali 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-8, tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Jadi inilah cirinya. Seorang yang sudah naik menjadi penata layanan, maka orang itu akan mengasihi dengan sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Ingat, kasih, saudara harus dengar lagi rekaman tentang kasih, ya. Kasih itu bukan lemah, kasih itu kuat. Kenapa kita harus mengasihi dengan sungguh-sungguh seorang akan yang lain? Karena kasih menutupi banyak sekali dosa. Ya. Kita tidak mengeksplor dosa orang lain. Kita tidak mengekspos dosa orang lain. Ya, kita tutupi. Bukan berarti kita setuju dengan dosa. Enggak. Kita tidak setuju dengan dosa, tapi kita tidak akan mengeksposnya. Kita tidak akan mengeksplornya. Karena tujuan dari iblis, orang bisa melakukan dosa justru supaya diekspos. Diekspos dia bangga tuh. Orang ini berbuat dosa begini-begini. Diekspos. Belajar untuk kita tidak mengekspos dosa. Belajar untuk kita tidak mengeksplor dosa.
Kalau kita punya kasih, kasih menutupi banyak sekali dosa. Lalu, kasih itu saling mengampuni. Ya, kalau dalam terjemahan lain, dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, lebih daripada segala-galanya, hendaklah kalian sungguh-sungguh mengasihi satu sama lain, sebab dengan saling mengasihi, kalian akan bersedia juga untuk saling mengampuni. Jadi satu sama lain saling mengasihi, karena saling mengasihi bisa saling mengampuni. Kalau ada cuma kesalahan-kesalahan dikit, ya sudah diampuni. Ya, kita mudah untuk mengampuni, karena Yesus mengajarkan kepada kita, ya, di dalam Matius pasal 6, itu doa Bapa kami. Saudara tahu itu? Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-12, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi kalau kita mengampuni orang lain, ya, ukuran yang kita pakai untuk mengampuni itu diberikan kepada kita juga. Karena seperti kita mengampuni kesalahan orang lain, seperti itu juga kita diampuni. Lalu ayat 14 dikatakan begini, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapakmu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapakmu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Nah, ini sering terjadi pertanyaan, kok Bapak bisa nggak mengampuni kita? Karena gini saudara, kalau saudara menerima Yesus, dan saudara benar-benar menerima Yesus, darahnya itu sudah menebus dosa-dosamu, maka engkau akan punya kasih. Nah, karena engkau punya kasih, engkau akan mudah mengampuni kesalahan orang. Dan bukan cuma mengampuni saja, mengampuni dan melupakan. Kenapa saudara? Karena orang yang tidak bisa mengampuni itu menunjukkan bahwa di dalam hatinya tidak ada Yesus, tidak ada Kristus. Di dalam hidupnya tidak ada Roh Kristus. Karena kalau ada Roh Kristus pasti mengampuni. Ya, kalau saudara ada yang bersalah kepada saudara, lalu saudara berkata, saya tidak akan mengampuni dia. 7 turunan. Bayangin saudara, 7 turunan. Padahal keturunan yang ke-7 nggak tahu masalahnya apa. Nggak mau mengampuni. Orang yang tidak mau mengampuni itu membuat celah di dalamnya. Karena kalau saudara tidak mengampuni, artinya engkau sakit hati. Benar? Sakit hati itu bahaya nggak? Sakit hati bahaya saudara. Kalau saudara sakit hati, obatnya apa? Saudara mau bergembira nggak bisa, karena sakit hati. Itu sebabnya Bapa di sorga berkata, kalau engkau tidak bisa mengampuni, artinya Bapamu tidak bisa mengampuni juga. Karena kamu sudah diampuni, dosamu besar, dan diampuni, lalu dosa saudaramu yang lain kepadamu nggak besar, tapi engkau tidak bisa mengampuni, lalu untuk apa engkau diampuni? Jadi ini bukan menunjukkan bahwa Bapa itu kejam gitu. Bukan. Tapi karena di dalammu tidak menunjukkan karakter Kristus. Sehingga artinya waktu Bapa yang Maha Kudus melihat engkau, Roh Kristus nggak ada. Nggak ada jaminan untuk saudara itu bisa ditebus. Ketika Bapa melihat ada Roh Kristus, kelihatannya dari apa? Dari perbuatanmu kan. Engkau bisa mengampuni orang dan melupakan masalahnya. Engkau nggak ingat-ingat lagi, ya sudah. Saat itulah engkau diampuni. Ketika engkau diampuni, engkau bisa bertemu muka dengan Tuhan. Ketika engkau menyembah, maka kita bisa menyembah, bertemu muka dengan muka. Matius 22,
Kita baca lagi Matius 22. Matius 22 ayat 37, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Jadi itu hukum yang terutama dan pertama. Harus ada kasih kepada Tuhan. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi kasih kita kepada sesama itu adalah representasi dari kasih kita kepada Allah. Karena kita mengasihi Allah, kita bisa mengasihi sesama manusia. Karena kalau kita mengasihi Allah, kita bisa ngomong mengasihi Allah. Tetapi apakah orang lain tahu kita benar-benar mengasihi Allah? Tidak tahu. Tetapi dengan perbuatanmu, ketika engkau mengasihi yang lainnya, orang-orang tahu engkau juga mengasihi Allah. Ya. Engkau mengasihi saudara-saudaramu yang ada di gereja. Orang tahu. Engkau juga mengasihi Allah. Engkau mengasihi pekerjaan Tuhan. Orang tahu engkau benar-benar mengasihi Tuhan. Ya. Jadi kasih itu bukan tersembunyi. Kasih itu kelihatan. Lalu kembali lagi. Dalam 1 Petrus pasal 4. Poin yang ketiga. Memberi hospitality dengan tidak bersungut-sungut. 1 Petrus 4 ayat yang ke-9. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Nah, memberi tumpangan seorang akan yang lain dalam bahasa Inggrisnya itu pakai hospitality. Jadi kita lihat hospitality itu apa? Hospitality itu keramah tamahan, ya. Lalu kemurahan tangan, kesediaan menerima tamu atau kesediaan untuk membantu. Kalau di dalam gereja, hospitality itu seperti orang yang menyediakan air, yang menyediakan sesuatu yang diperlukan. Itu hospitality. Saudara itu ringan tangan. Bukan tangannya ini gampang mukul. Karena kadang ringan tangan, mukul juga dibilang ringan tangan. Tapi ringan tangan di sini adalah saudara sigap membantu. Ya, tiap ada yang harus dibantu, saudara tuh cepat gitu, cepat bergerak. Nah, kalau saudara naik menjadi penata layanan, bukan hanya pelayan saja, tapi penata layanan. Artinya saudara yang menatakan, saudara yang bertanggung jawab nih, diberikan tanggung jawab untuk menata. Saudara akan memiliki hati hospitality, yang mau membantu. Ada apa yang kurang, saudara yang maju. Ya, ini mesti diberesin, saudara maju. Enggak pilih-pilih, enggak melihat. Saya enggak ada ininya, enggak ada di job desk saya enggak ada. Enggak begitu, saudara. Hospitality itu diperlukan. Dan kalau saudara punya hati yang benar-benar ada hospitality-nya, gereja itu sangat terbantu. Karena kalau misalnya ada tamu, saudara yang bisa memberikan minumnya. Kalau ada yang perlu dianterin, saudara bersedia untuk mengantarnya. Jadi enggak semuanya pemimpin yang lakukan. Kalau semuanya pemimpin yang lakukan, pemimpinnya sangat-sangat capek. Ya. Sudah memikirkan keseluruhannya, sudah memikirkan mau khotbah apa, ya harus berdoa, mencari isi hati Tuhan, apa yang harus dikhotbahkan, terus harus mikirin lagi, ini nanti airnya gimana ya, airnya pas mau diambil, sudah habis. Saudara harus punya hati, hospitality. Ini mungkin tidak ada di job desk saudara. Tapi kalau saudara sudah naik, dari pelayan menjadi penata layanan, saudara akan punya hati untuk melakukan, untuk membantu segala sesuatu yang diperlukan. Poin yang keempat,
melayani sesama sesuai dengan karunia yang telah diberikan. Ayat 10 dan 11, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Jadi, masing-masing kita diberikan keahlian, diberikan talenta, diberikan karunia. Nah, kita melayani satu sama lainnya dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Makanya kalau orang yang pintar ngomong, biasanya sales. Yang pintar ngomong harus pastikan yang engkau katakan adalah firman. Bukan keinginanmu. Kalau engkau memperkatakan firman, berarti tidak ada kebohongan di situ. Tidak ada tipuan di situ. Engkau mengatakan firman, ya di atas ya, tidak di atas tidak. Ya. Jadi saudara melakukannya sesuai dengan talenta yang saudara punya. Itu sebabnya masing-masing saudara punya keahlian kan beda-beda. Ya. Yang bisa musik ya main musik. Yang bisa nyanyi ya nyanyi. Kalau yang nggak bisa nyanyi disuruh nyanyi, repot saudara. Yang nggak bisa main musik disuruh main musik, ya repot juga. Kita mau kuncinya F, dia nggak tahu pegang kunci apa. Nah, nggak bisa main. Itu membuat ibadah kita menjadi tidak semarak. Tetapi ketika kita melakukan sesuai dengan apa yang kita bisa, maka Tuhan akan memberkati kita secara keseluruhan. Makanya gereja disebut tubuh Kristus. Kita bekerja secara satu tubuh. Masing-masing kita punya andil di dalamnya. Kalau saudara yang belum membantu, ya mungkin sudah kepenuhan. Tapi lain waktu pasti Tuhan akan berikan waktunya. Saudara pasti punya kesempatannya. Ya. Kalau di tempat yang tidak terlalu besar, memang tidak perlu banyak orang untuk membantu ini dan itu. Tetapi kalau di tempat yang besar, baru perlu banyak orang. Ya, karena kalau di tempat yang besar, kalau ada jemaat masuk, jemaat nggak boleh tekin tempatnya. Repot saudara. Giliran dia nggak masuk itu bangku kosong. Giliran dia nggak datang bangkunya kosong. Duduknya di depan lagi kan repot. Ya, kan saudara perlu antar. Ada yang seperti itu. Ada yang perlu menyiapkan ini. Ada yang perlu menyiapkan itu. Jadi semua Tuhan pakai. Nah ketika Tuhan pakai, saudara jangan berpikir ya saya mah dipakainya ya udah yang kecil-kecil aja. Jangan berpikir seperti itu. Karena sekecil apapun yang saudara lakukan untuk Tuhan, itu diperhitungkan oleh Tuhan. Nah, Tuhan melihat hatimu. Ketika engkau melakukannya, maka Tuhan bisa melihat hatimu. Ketika engkau serius, engkau sungguh-sungguh melakukannya, maka Tuhan akan naikkan lagi. Tuhan akan berikan tanggung jawab yang lebih besar lagi. Ya, masing-masing biar bekerja sesuai dengan anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau saudara merasa bisa nyanyi, kan nggak mungkin semua saudara yang bisa nyanyi jadi WL semua. Nggak mungkin begitu saudara. Terus semua nanti jemaat ngikutin yang nggak bisa nyanyi. Kasihan saudara, itu namanya sedang show. Ketika saudara bukan WL, tapi ada WL di sini. Dengan suaramu yang bagus, saudara tetap bisa menyanyi, menyembah Tuhan. Membantu jemaat yang lain kan. Sehingga hadirat Tuhan itu terasa kemana-mana. Jadi ketika ibadah sedang berlangsung, itu bukan karena satu orang. Tapi karena satu tubuh.
Karena semua orang punya andil di dalamnya. Saudara mungkin tidak ikut beres-beres bangku. Tapi ketika ibadah, saudara ikut doa, saudara ikut bernyanyi. Nah itu saudara sudah ada andil di dalamnya. Ketika saudara melakukan itu dengan sungguh-sungguh. Oh jemaat yang lain ikut ya. Lihat oh ini orang sungguh-sungguh. Ikut terpawa juga. Sungguh-sungguh juga. Dan Tuhan menyatakan hadiratnya di tengah-tengah kita. Dan kalau hadirat Tuhan sudah ada di tengah-tengah kita, maka semua yang kita perlukan pasti Tuhan sediakan. Baik secara korporat maupun secara individu. Tuhan akan berikan. Dan kita harus tahu, kita punya Tuhan yang bisa menyediakan apa saja yang kita perlukan. Kita bukan punya Tuhan yang cuma bisa menyediakan satu macam saja. Tuhan kita bisa menyediakan semuanya. Apa yang kita perlukan. Tuhan tidak pernah memandang, oh kalau ini harganya mahal, jangan dulu. Enggak begitu. Karena kita punya Tuhan yang kaya. Kaya secara materi, kaya secara skill. Tuhan bisa memberikan semuanya. Kalau hadirat Tuhan sudah ada di tengah-tengah kita. Di situ pasti ada kesatuan. Dan kalau di situ ada kesatuan, firman Tuhan pasti terjadi. Ketika ada kesatuan, Tuhan sendiri yang akan memerintahkan berkat datang ke tempat ini. Datang ke dalam hidupmu. Jadi bukan kita yang cari-cari berkat. Berkat yang cari kita. Karena Tuhan yang perintahkan. Ya bisa bayangkan. Betapa pentingnya andil saudara di dalam satu ibadah. Semua harus berfungsi. Itu sebabnya jangan mau menjadi jemaat biasa. Kau menjadi anak. Dan kau naik lagi. Engkau menjadi orang yang mau bekerja. Sehingga ini lebih berkembang lagi. Dan sekarang, ketika diberikan tanggung jawab, penata layanan, engkau melakukannya. Karena engkau mencintai Tuhan. Engkau mengasihi Tuhan. Dan Tuhan sudah memberikan anugerah. Tuhan sudah memberikan kasih karunia-Nya kepadamu. Saya percaya. Ketika semuanya ambil bagian. Ketika ibadah sedang berlangsung. Hadirat Tuhan pasti akan terus kita rasakan. Dan ketika hadirat Tuhan turun atas kita, yang datang dengan tubuh yang sakit, nggak perlu didoakan, karena dalam hadirat Tuhan langsung sembuh. Karena Tuhan kita punya kuasa, Tuhan kita berdaulat. Kunci maut dan kunci kerajaan maut ada di tangan Tuhan. Ya, Tuhan bisa lakukan itu semua. Jadi, kalau kita semua ambil bagian di dalam ibadah, maka hal-hal yang ilahi akan terjadi. Kelepasan akan terjadi, kesembuhan akan terjadi, berkat-berkat akan datang. Kita bukan datang untuk diberkati, tetapi ketika hadirat Tuhan datang, mau tidak mau, kita akan hidup dalam berkat Tuhan. Karena Tuhan yang memerintahkan berkat. Bukan kita yang mau. Kita datang karena kita mengasihi Tuhan. Kita datang karena kita mencintai Tuhan. Kita menghormati Tuhan. Makanya kita datang. Tapi apa yang kita lakukan itu membuat Tuhan merespon. Karena ketika hadiratnya Tuhan turun atas kita. Artinya di situ ada kesatuan kan. Semua merasakan hadirat Tuhan. Ada kesatuan di situ. Tuhan selalu berpegang kepada firman-Nya. Di mana ada kesatuan, Tuhan akan memerintahkan berkat. Berkat apa yang saudara perlukan, Tuhan akan berikan.
Dia Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Bangkit berdiri, angkat tanganmu. Berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Biar Tuhan terus bekerja dalam hati dan kehidupan kita. Biar kapasitas kita terus bertumbuh. Biar kapasitas kita terus bertambah-tambah. Dan tujuannya adalah Allah dipermuliakan dalam segala sesuatu. Ketika hadirat Tuhan turun atas ibadah kita, maka Tuhan sendiri yang dipermuliakan. Kita tidak mencari kemuliaan untuk kita sendiri. Kita tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Tuhan yang dipermuliakan. Haleluya. Biar kita punya hati seorang hamba, hati yang benar-benar mencintai Tuhan, datang kepada Tuhan karena rasa cinta dan rasa hormat kepada Tuhan. Tuhan terus bekerja, nyatakan kuasanya dalam hidup kita, nyatakan kedaulatannya dalam hidup kita. Saya percaya di dalam hadirat-Nya tidak ada kata kekurangan. Karena Tuhan yang akan melimpahkan. Bukan hanya mencukupi, tapi Tuhan melimpahkan. Memberikan kelimpahan. Saudara tidak akan kekurangan kesehatan. Saudara tidak akan kekurangan kekuatan. Saudara tidak akan kekurangan keuangan. Tuhan yang akan memberinya dengan berkelimpahan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan hari ini. Biar kami terus meningkat di dalam Engkau Tuhan. Kami terus membangun kapasitas roh kami di dalam Engkau Tuhan. Sehingga kami terus bertumbuh di dalam Engkau, bertambah-tambah di dalam Engkau. Dan Engkau sendiri bekerja campur tangan dalam hidup kami. Sehingga kami menjadi seperti yang Engkau inginkan, menjadi bintang yang bersinar. Yang Engkau letakkan sesuai dengan yang Engkau mau. Dan kami bergerak di dalam waktu-Mu. Terima kasih Bapa untuk segala sesuatu yang telah Kau berikan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Amin.